Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan sebenarnya ada fitur apa aja sih di kantor virtual preset dan kenapa kita harus menggunakan kantor virtual preset untuk menjalankan keseharian dalam berorganisasi, baik itu untuk berkomunikasi sesama anggota atau dari sesama pengurus atau dari anggota ke pengurus. Oke, kita akan melihat ada apa aja sih sebenarnya di kantor virtual preset ini. Jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada. Yang pertama itu adalah di kantor virtual preset ini ada fitur video conference. Lalu yang kedua ada public atau personal chat. Yang ketiga ada feed. Ini semacam sosial media internal dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah ada task atau project atau penugasan ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan satu persatu. Terutama kalau untuk anggota mungkin lebih ke video conference, public and personal chat, dan feed ya. Untuk task and project ini sebenarnya bisa digunakan oleh anggota juga nanti, tapi terutama akan digunakan oleh pengurus PPI. Oke, dalam kesempatan berikutnya akan saya jelaskan semua fitur ini satu persatu, gimana eh, fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, dan nanti juga akan ada teknis untuk melakukan fitur-fitur ini menggunakannya seperti apa sih di platform kantor virtual. Jadi kantor virtual kita ini sebenarnya menggunakan platform Bittrex. Jadi nanti bisa dilihat aja eh, apa cari-cari tahu juga cara kerjanya seperti apa. Ya baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara kerja menggunakan fitur-fitur yang ada di kantor virtual preset ini. Sebenarnya secara umum sangat mudah ya, karena kurang lebih hampir sama ya kita menggunakan fitur eh, video conference dengan Zoom, misalnya untuk chat itu mirip dengan WhatsApp, eh, lalu dengan sosial medianya juga mirip dengan Facebook gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah gunakan platform-platform tersebut, pasti ya, nanti akan familiar dengan fitur-fitur yang ada di kantor virtual Parisat ini. Untuk yang pertama, saya akan coba menggunakan fitur video conference ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, kita akan melihat di menu sebelah kiri ini, menu kolaborasi, ada beberapa menu, ada grup kerja, komunitas, kalender, tapi untuk komunikasi ada di obrolan dan panggilan. Ini tinggal kita klik aja, obrolan dan panggilan, atau kalau yang pakai bahasa Inggris, juga nanti ada chat and calls ya. Tinggal kita klik, jadi akan tampil um, tampilannya seperti ini ya, seperti di WhatsApp web. Nanti kita tinggal klik create, lalu ada beberapa pilihan, personal chat, private chat, public chat, and HD video conference. Untuk yang fitur chat ini akan saya jelaskan nanti setelah HD video conference dulu. Oke, kita coba klik HD video conference, lalu nanti akan muncul seperti menu bar seperti ini. Yang paling atas ada conference name, tinggal kita eh, ketik aja nama konferensi atau nama pertemuan yang akan kita buat. Misalnya tes conference ya. Conference. Nah, ini di bawahnya bisa langsung invite siapa aja pesertanya atau anggotanya. Misalnya ini udah pasti kita yang buat, lalu tinggal ditambahkan aja. Setelah kita klik add, nanti otomatis muncul nama anggota-anggota dari PPI. Semua yang sudah aktivasi akan muncul di sini namanya. Kalau yang belum muncul sini berarti dia belum aktivasi. Bapak Ibu sudah berarti nanti akan muncul. Kita mau klik kita invite siapa, misalnya ini Mas Bilal sama Mas Erwin misalnya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Atau ini juga bisa dilakukan nanti setelah kita buat eh, link pertemuannya. Jadi nggak harus ada attendee juga, soalnya nanti semua bisa ikut ketika mengklik.
link dari pertemuan. Oke, kita coba save and copy link. Nah, ini linknya sudah jadi, sudah muncul. Ini mirip dengan link Zoom ya, kalau kita buat tinggal di copy aja, nanti tinggal disebar, misalnya mau disebar di WhatsApp group atau di personal chat di apa di kantor virtual atau di Telegram, semuanya bisa disebar. Tinggal jadi nanti pesertanya tinggal klik aja link yang udah dibuatin. Nah, kalau misalnya kita mau langsung coba start conference juga tinggal diklik aja, atau kalau mau nanti di close. Sekarang kita coba start conference-nya ya. Oke, nanti dia akan muncul menu Windows-nya. Nah, ini, nah, oke. Nah, nanti kalau udah berhasil, dia akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal sebelum kita masuk ke ruang pertemuan. Jadi ini ada gambar test mic-nya ya. Jadi kalau ada grafiknya naik berarti mic-nya udah langsung berfungsi sebelum kita masuk ke ruangan. Lalu kalau kita mau langsung masuk ke ruangan, nanti ini ada pilihannya sama seperti Zoom, ada kita mau pakai video atau audio aja. Oke, kita coba langsung masuk. Ini saya coba pakai audio aja ya. Oke, kita tunggu. Ini mungkin sebentar lagi kan ya. Ini tandanya kita udah mulai connect ke pertemuannya. Nah, ini udah masuk ke ruang pertemuannya. Jadi ini udah bisa langsung dimulai seperti kita buat ruangan di Zoom. Ini karena cuma saya pesertanya, ya kelihatan foto saya aja. Nanti kalau misalnya ada banyak, sama seperti Zoom, misalnya ada 6 orang, ada 8 orang, nanti foto masing-masing akan muncul di sini. Lalu ini juga ada beberapa fitur. Ini kurang lebih sama ya, mic. Kalau kita mau matiin mic-nya, tinggal diklik aja mic-nya. Terus ini ada chat. Kalau kita klik, dia akan muncul chat di sini. Lalu kalau kita mau lihat pesertanya siapa aja juga akan muncul di atas ini. Mirip sekali dengan tampilan Zoom. Ini ada raise hand juga, kita bisa share screen dan kita bisa record. Untuk record ini eh, untuk saat ini sih terbatas ke yang sudah menggunakan versi web aplikasi ya. Kalau ini kan kalau yang masih pakai eh, web itu belum belum bisa. Maksudnya yang menggunakan aplikasi di desktop ya, udah bisa. Kalau yang masih di web nggak bisa. Oke, jadi ini udah bisa digunakan. Tinggal nanti eh, bisa di invite lagi siapa yang akan datang. Untuk detail-detail fiturnya kurang lebih hampir sama sih sebenarnya sama Zoom. Jadi nggak akan sulit. Cuma mungkin nanti harus dicoba dulu koneksinya seperti apa. Oke, kalau misalnya udah selesai nanti tinggal hang up aja sama seperti live di Zoom. Dan itu artinya udah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu, sangat mudah ya sebenarnya penggunaan untuk video conference ini. Selanjutnya kita lanjut aja langsung ke kalau kita mau melakukan chat. Ini hampir sama sama yang tadi langkahnya. Kita ke obrolan dan panggilan, tinggal kita klik aja. Nah, ini seperti yang tadi ya persis ya. Nah, ini kita tinggal cari aja kita mau ngobrol sama siapa. Persis sama seperti di WhatsApp atau Telegram. Tapi bedanya ini ada beberapa pilihan tadi, ada personal chat, ada ini ya, ada private chat, ada public chat. Ini masing-masing ada kegunaannya beda-beda. Kalau personal chat itu sama kayak Japri ya, kita mau Japri orang, cuma orang itu aja yang bisa baca sama kita. Kalau private chat itu mirip grup ya, grup, tapi close group, nggak bisa dibaca sama yang di luar yang udah di invite. Nah, kalau public chat ini agak beda. Public chat ini semua bisa baca yang kita tulis.
di, kita apa kita tulis ke seseorang atau satu grup. Ini memang fungsinya nanti akan lebih umum ya, akan lebih luas. Jadi misalnya kita akan membuat public chat sekretariat misalnya, atau kita buat public chat eh, divisi-divisi tertentu yang memang membutuhkan langsung apa komunikasi dengan anggota atau pengurus lain. Jadi kita akan buat public chat di situ. Nah, untuk contohnya misalnya eh, sekretariat, kita mau buat laporan ke sekretariat. Misalnya kartu eh, hilang atau kartu belum didapatkan. Itu caranya seperti apa? Kita tinggal tinggal kita cari aja di sini sama seperti kita di WhatsApp group. Ini sudah kalau di saya udah ada beberapa nama ya. Ini Bapak Ibu juga nanti otomatis nama-nama ini akan muncul juga di apa di kantor virtual Bapak Ibu. Jadi otomatis Bapak Ibu sudah bisa langsung terkonek dengan para anggota PPI di sini. Semuanya ada yang sudah aktivasi. Jadi kita tinggal menuju aja ke siapa, misal sekretariat. Nah ini kita tinggal klik aja public chat. Jadi kalau yang public chat tuh nanti ada tandanya juga ke public chat. Kita tinggal klik. Nah ini udah langsung kebuka obrolannya. Nanti kita tinggal klik join. Ketika kita klik join, kita bisa langsung ngetik di sini, kita buat eh, laporan atau kita chat apapun untuk nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh sekretariat atau divisi yang terkait. Nah, itulah kelebihan utama dari kita menggunakan kantor virtual ini. Selain sangat memudahkan kita mencari sesama anggota PPI, nanti kita laporan-laporan kita juga bisa langsung ditindaklanjuti dan nanti follow up-nya juga kita bisa langsung tahu juga udah sampai mana sebenarnya progres dari laporan kita. Itulah bedanya dengan kita menggunakan WhatsApp. Kalau WhatsApp kita chat, kita nggak tahu, kadang-kadang kita juga nggak tahu kan nomor WhatsApp-nya berapa, siapa yang harus dituju, terus lalu juga laporannya entah eh, udah sampai mana, kita nggak tahu apakah benar dilakukan atau tidak. Kalau di sini semua dalam satu platform. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu semua bisa dilakukan melalui chat ini dan selanjutnya nanti akan di follow up jadi sebuah penugasan. Oke, kurang lebih itu untuk fitur chatnya. Nah, selanjutnya itu yang nggak kalah menariknya adalah ini ya, feed. Feed itu yang ada di depan langsung menu yang ada di depan sini. Ini lebih mirip kita bisa bilang juga sosial media ya. Sosial medianya internal PPI. Isinya semua tentang periset di Indonesia. Ini kalau punya saya seperti ini karena memang saya cukup sering post. Nah ini juga ada yang dari DPP PPI. Nah ini saya akan coba jelaskan cara menggunakan seperti apa. Sangat mudah sebenarnya. Ini juga sudah ada di paling atas ya, menu paling atas ada pesan, tugas, event, angket. Nah kita tinggal klik yang pesan aja. Ini langsung akan terbuka kolomnya. Kita tinggal tulis kita apa mau post apa ya. Misalnya kita mau eh, tulis tentang ada satu kegiatan gitu. Misalnya eh, kegiatan ulang tahun PPI. Misalnya itu ya. Nah, nanti tinggal kita tulis aja apa yang isinya. Nah, ini seperti ini kurang lebih seperti kita buat status atau update di Facebook. Nanti di sini ada beberapa pilihan lagi. Kalau kita mau attach file atau ada dokumen, kita mau tagging anggota yang lain juga bisa. Terus foto juga bisa langsung ditambahkan di sini.
Jadi ntar kita klik file, dia akan ada beberapa pilihan langsung. Misalnya unggah, kita tinggal klik unggah. Nah, otomatis dia akan langsung menampilkan file-file yang bisa kita upload. Ini misal contoh aja ya. Contoh saya mau upload kegiatan pertemuan visi gitu, screenshotnya. Nah, itu otomatis dia akan langsung tulis ini filenya. Lalu ini ada pilihan, ini mau ditujukan ke siapa? Kalau ke defaultnya ke semua pengguna. Jadi ketika kita post, nanti semua anggota PPI bisa lihat. Tapi kalau kita nggak mau semua bisa lihat, kita bisa memberikan pilihan lain. Kita bisa close ini, kita mau menunjukkan ini ke orang tertentu misalnya. Ini bisa. Tinggal kita pilih aja, kita mau menunjukkan ini ke siapa. Misalnya Pak WS atau Beli. Udah, jadinya yang bisa melihat nanti cuma berdua ini. Tuh. Jadi setelah selesai, tinggal klik kirim, dia otomatis akan post. Bentuknya seperti apa? Ini saya klik batal dulu ya. Nah, kurang lebih nanti akan, ya, kurang lebih bisa seperti ini. Ini nanti ada gambarnya, terus ada bisa masukin link juga, linknya apa, terus kita bisa tulis juga date-nya apa. Misalnya yang saya perlihatkan yang ada gambarnya. Nah, ini salah satu contoh yang ada gambarnya. Nah, ini yang ada fotonya juga contohnya. Nah, lebih seperti ini. Dan ini bisa kita share langsung di sosial media lain juga. Sangat menarik ya. Jadi ntar semua kegiatan Bapak Ibu, misalnya ada update seminar kah, ada update eh, kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan riset manapun bisa di-post di sini. Nanti yang lain juga bisa langsung like, bisa langsung komen, dia ada interaksinya langsung. Nah, oke, itu kurang lebih fitur yang tiga ya. Tadi kita membuat kantor virtual preset ini sebagai sebuah sosial media di internal riset. Nah, kita langsung lanjut ke fitur berikutnya aja. Ini penugasan. Nah, ini paling penting ya, terutama untuk pengurus. Tapi untuk anggota juga nggak tertutup kalau memang mau menggunakan fitur penugasan ini. Jadi saya coba jelaskan langsung aja karena juga tinggal kita klik ada di sini. Dia ada di, kalau tadi pesan ada di paling kiri, tugasan di sebelahnya. Tinggal klik aja tugas. Oke, nah ini langsung muncul dialog boxnya. Kurang lebih hampir sama, cuma sedikit ada tambahan tambahan ya. Yang paling atas judulnya, misalnya kita ini apa yang mau kita tugaskan. Saya kasih contoh langsung aja ya. Misalnya kita mau menugaskan eh, ada, nah ini contohnya langsung. Liputan kegiatan. Ini kita bisa set priority juga kalau memang ini prioritas tinggi dan segera diselesaikan, kita langsung klik ini. Tapi kalau enggak, nggak usah. Ini body text-nya. Nah, ini seperti ini kurang lebih apa langsung tugasnya apa. Nah, yang paling penting adalah kita bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab paling utama di tugas ini. Ini misalnya karena saya yang buat, dia otomatis defaultnya saya. Tapi selain itu, saya bisa nambahkan lagi siapa. Misalnya Mas Bilal ya. Bilal juga jadi penanggung jawab di tugas ini. Jadi nanti saya dan Mas Bilal yang harus menyelesaikan tugas. Selain itu,
Selain itu nggak cuma siapa yang bertanggung jawab, sini juga ada pembuatnya. Kalau memang mau ditulis, buat oleh atau peserta, ini bisa kita tambahkan. Peserta itu berarti ya dia ikut mengerjakan juga sebagai anggota. Nah, bisa tambahkan juga Sherwin gitu, sebagai peserta. Lalu pengamat, misalnya lebih ke atasan biasanya ya, supervisi. Siapa yang supervisi ini? Jadi tahu progresnya. Misalnya Pak WS sebagai ketua divisi. Nah, lebih seperti ini. Jadi otomatis apa yang kita tugaskan langsung ada notifikasinya ke yang bersangkutan ini. Nah, oh ya sebelumnya kita juga bisa sama seperti tadi ya, memberikan tambahkan file. Misalnya ada file apa yang berhubungan dengan kerjaan tersebut atau dalam bentuk dokumen, ini juga bisa ditambah. Nah, kita mau mengunggah file ya. Ada contoh yang bisa pakai. Nah, kayak satu contoh aja misalnya pakai apa ya, file yang kita mau attach di sini sebagai bagian dari penugasannya. Oke, ini agak loading. Oke, tinggal kita open. Nah, otomatis filenya langsung attach di sini. Jadi semua bisa langsung mengakses file yang berhubungan dengan tugas tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa langsung buat deadline-nya. Kapan ini deadline-nya? Misalnya kita set 12 Oktober gitu ya. Jamnya juga bisa langsung pilih jam berapa. Jadi benar-benar kita udah bisa set pekerjaan deadline-nya kapan, siapa yang mengerjakan, apa aja yang harus dilakukan, file penunjangnya apa, semuanya ada di sini. Setelah itu selesai kita tinggal klik kirim aja. Kita klik kirim, itu otomatis apa? Kita klik kirim ya. Jadi kan ada progresnya seperti apa. Coba kita lihat. Nah, ini langsung di feed langsung kelihatan ya feed kita. Tapi ini yang bisa melihat hanya memang yang di tag aja. Tuh, siapa yang di tag di sini, yang di luar itu nggak bisa lihat. Ini tugasnya kurang lebih akan bentuknya seperti ini. Nanti tinggal kalau ada update dari yang tanggung jawab atau serta, nanti dia akan muncul di kolom komentar sebagai update. File-filenya juga bisa upload ke sana. Jadi kurang lebih seperti sosial media tapi interaktif untuk melakukan tugas dan kolaborasi. Jadi akan sangat memudahkan kita untuk memantau pekerjaan kita sudah sampai mana. Ya coba kita buka detailnya ya, detail tugasnya. Nah, detail tugasnya seperti ini. Nah, kalau ini mau dimulai, kita langsung klik mulai. Klik mulai, nanti otomatis tugas ini statusnya sudah mulai ya, sudah progres. Nanti semua update akan ada di sini, ada di komentar dan riwayat ya. Jadi kalau misalnya ada upload file laporannya, nanti juga kelihatan di sini. Jadi nggak akan terlewat. Dan ketika misalnya sudah selesai, ya nanti kita tinggal klik selesaikan, otomatis statusnya sudah selesai. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Eh, Sangat mudah sebenarnya kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Semoga ini bisa membantu organisasi kita PPI untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik tanpa ada hambatan komunikasi, kolaborasi juga semakin dilancar di untuk memajukan organisasi kita.
Nah, lebih itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi